direct method, bismillahirrahmanirrahim, yang kita kenal dengan tariqah mubasyarah atau cara langsung. Itu adalah cara pembelajaran bahasa Arab yang mana murid atau peserta pembelajaran bahasa Arab itu langsung mempraktekkannya secara langsung. Maka Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan ini, setelah ini cari pulpen, ucapkan qalamun, 1, 2, 3, qalamun. Nah, ketika memegang pulpen dan mengucapkan qalamun, ini adalah cara yang paling efektif untuk memahami bahasa Arab. Nah, itu dimulai dari apa yang ada di sekeliling kita dulu. Nanti dilihat kosakata. Saya baru memberikan satu kosakata, qalamun. Dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, nanti ketika baca Al-Quran, ketemu kalimat al-qalam, nanti langsung terbayang. Berarti Allah bersumpah demi pulpen, demi pena. Nah, inilah yang disebut bagaimana kita menerjemahkan Al-Quran atau kita memahami suatu ayat, suatu kalimat, langsung kita masukkan ke dalam alam pikiran kita. Kita tahu, berarti saya pernah menghafal qalamun. Tanpa kita harus banyak menerjemahkan. Qalamun artinya pena. Itu metode tidak langsung. Tapi kalau langsung, memegang pulpen sambil mengucapkan qalamun. Nah, ini yang kita sebut dengan metode al-manhaj atau at-tariqah. Jadi kalau di Gontor itu istilahnya at-tariqah ahammu minal madah. Yang namanya metode itu lebih penting daripada madah, daripada pelajaran itu sendiri. Ketika metode itu sudah tepat, maka pelajaran apapun yang dipelajari, maka itu dengan mudah. Nah, inilah yang disebut dengan method atau kita kenal dengan manhaj atau at-tariqah. Metode pembelajaran bahasa Arab ketika itu efektif, maka waktu 1 bulan, 2 bulan itu insya Allah dengan izin Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Sunnatullahnya di situ. Kenapa kita belajar bahasa Arab 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan kita sudah berumur 30, 40 tahun belum bisa? Karena mungkin metodenya belum pas. Bisalah kita membuat di rumah kita seperti di pesantren, bisa. Yang punya anak, diajak anaknya ngomong bahasa Arab. Nanti yang sudah ada buku panduan, dilihat buku panduan itu apa saja kosakatanya, diajarkan kepada anaknya. Ketika ada tentang bantal, disebutkan bahasa Arabnya bantal kepada anak. Jadikan rumah kita madrasah. Nah, rumah kita sebagai madrasah, dan ibu, orang tua, ayah itu adalah sebagai guru besarnya. Jadi tidak harus belajar di pesantren. Walaupun kalau sudah masuk pesantren, alhamdulillah. Ketika masih SD belum bisa masuk pesantren, atau mungkin bapak ibu yang sibuk dengan kesehariannya, belajar bahasa Arab itu bukanlah bahasa yang sulit, insya Allah. Bahkan saya sejujurnya mengatakan bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lebih jelimet ya. Mungkin bapak ibu ada yang sudah ahli dalam bahasa Inggris mungkin ya. Ada yang peserta sudah mahir bahasa Inggris, tapi pada prinsipnya sama. Ada fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu bahasa Inggrisnya apa? Past tense, masa lalu. Apalagi kalau sudah ada basic bahasa Inggris, itu memahami bahasa Arab juga lebih mudah. Dan itu adalah bahasa yang sesuai dengan realita keadaan kita. Masa lalu misalkan, kita buat kata dari qalamun tadi ya. Ini contoh satu ya. Nanti di dalam buku yang saya kirim kepada Bapak Ibu, di situ ada puluhan kosakata yang untuk dihafal di rumah, dipraktekkan. Karena di Gontor itu santri diwajibkan hafal kosakata 3 kosakata dalam 1 hari. Jadi saya merasakan pengalaman itu bagaimana tiap pagi menghafal kosakata 3. Hari ini saya cukup mewajibkan Bapak Ibu 1 terlebih dahulu. Karena tadi ada yang mengatakan bagaimana kalau baru ikut, semuanya bisa ikut insya Allah. Karena kita memakai konsep yang paling mudah dan yang paling sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Baiklah, tadi kita sudah mencontohkan qalamun. Qalamun itu artinya pulpen. Nah,
Qalamun artinya pulpen, sehingga ketika kita membaca Al-Quran bertemu kalimat qalamun, maka tanpa harus membuka Quran tarjamah, kita sudah langsung bisa menemukan jumlah mufidah di situ. Nun wal qalami wa ma yasqurun dalam surah Al-Qalam. Jadi kalimat pulpen itu dipakai oleh Allah dalam surah Al-Qalam. Nah, inilah tentu ada hubungan. Allah sudah membuat jumlah mufidah di situ. Nah, keseharian kita memakai kalimat pulpen itu apa? Misalkan saya menulis dengan pulpen. Apa bahasa Arabnya? Saya, bahasa Arabnya ana. Nah, ini teori dulu ya, untuk praktek insya Allah minggu depan ketika Bapak Ibu sudah memegang buku semuanya. Ana itu artinya saya, ana. Jadi apakah harus menulis? Tidak, yang penting melafazkan dulu ana. Terserah nanti kita bisa menulis ana atau tidak, itu urusan yang lain. Yang penting bisa melafazkan ana. Nah, itulah di gontor seperti itu. Ana. Jadi nanti nulisnya ana, panjang itu nanti dalam pelajaran menulis imla. Tapi kita fokus bagaimana ana. Ya, baik di rumah masing-masing ucapkan ana. Ana aktubu. Nah, ucapkan saja, ikuti saya. Aktubu. Nah, nanti kalau masalah menulis tinggal menulis alif, kaf, ta dan ba. Ana aktubu. Bi, saya menulis. Bi, apa arti bi? Bi ini artinya dengan. Bil qalami. Ana aktubu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Nah, itulah Gontor mengajarkan santrinya dari satu kata dirangkai menjadi satu kalimat, dan itu rutin sehingga para santri bisa menambah kosakatanya, dan kosakata itu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya bisa mempraktekannya dalam membaca, dalam mengucapkan. Syukur-syukur bisa menuliskannya. Kalau menuliskan nanti urusannya tentang harus memegang pulpen, harus tahu huruf-hurufnya, tapi itu hal yang lain dalam muhadasah. Muhadasah itu tidak membutuhkan menulis, hanya mengucapkan. Man anta, kaifa haluka, ma hadza. Nah, yang penting memahami itu. Nah, ini prinsip dasar yang kita sebut dengan direct method atau metode langsung yang dipraktekkan di pesantren Gontor dan juga di seluruh pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang memakai kurikulum Gontor yang dasar. Nah, jadi kalau dasar pelajaran di Gontor itu tidak pandang bulu. Jadi apakah dia umurnya 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun. Bahkan saya pengalaman satu kamar dengan saya, satu asrama dengan saya, itu bapak-bapak, orang yang masuk Gontor itu ada yang umur 30 tahun ke atas. Belajar ke Gontor bukan untuk ijazah, bukan untuk dapat, tapi ingin merasakan bagaimana belajar bahasa Arab di Gontor langsung. Nah, ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu ke Gontor ya, walaupun Gontor menerima. Ada yang sudah sarjana masuk Gontor, ada yang sudah punya istri masuk Gontor, ada yang sudah 30 tahun. Diterima semuanya oleh Gontor, yang penting ada kemauan. Nah, pas kebetulan dengan saya ada seorang bapak-bapak dari Gresik, ya, sudah 40 tahun umurnya, dan itu mempelajari dasar seperti ini. Makanya Bapak Ibu jangan merasa tertinggal atau terlambat belajar bahasa Arab. Tidak ada istilah kata terlambat dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa kita sampai alam kubur kita nanti. Tidak ada istilah kata terlambat dalam bahasa Arab, karena sampai kapanpun di alam kubur kita nanti, di akhirat nanti, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling tinggi, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling tinggi di surga itu, selain menikmati surga, kita disambut dengan para malaikat, kita berimpian masuk surga ya. Surga itu diberikan berbagai macam fasilitas, dan yang paling tinggi itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya melalui proses yang panjang. Kita harus ditanya dulu oleh malaikat Munkar Nakir di alam kubur. Kita harus dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadir di majelis ini, mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita
jalan Bapak Ibu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Niatkan menghafal kosakata bahasa Arab karena Allah, untuk mencari ilmu. Dan ketika kita sudah niat karena Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan istiqomah terus di majelis ilmu berbahasa Arab ini, mempelajari bahasa Arab, dan nanti semuanya akan kita berikan bekal sertifikat tanda selesai belajar selama 2 bulan, insya Allah.